Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fauzi, NIM saya 20201037031124. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang keenam, yaitu HSRP Configuration with. Oke, ini untuk addressing table-nya. Di sini ada beberapa objektif. Kita langsung ke instruction-nya. Dan bagian pertama ini, yang langkah. Ini yang verify connectivity. Oke, jadi di sini kita disuruh untuk apa ini, lacak jalur ke server web server dari PCA. Oke, di sini kita di PCA, kita buka command prompt-nya. Kita disuruh untuk oh, kita disuruh gunain apa? Komen ini, kita copy, kemudian kita salin di PCA sini. Oke. Hmm, oke, sedikit lama. Oke, jadi untuk yang pertama ini ada 192.168.11 ini. Ini adalah milik dari hmm, oh tidak, berarti bukan ada. Berarti yang 10.112 ini dia itu miliknya R2, punya R2. Terus 10.100.102, 10.100.102 ini punya iNet atau internet itu. Lalu sama ini web server ini punya ya. Ini milik web server. Oke. Selanjutnya di sini kan ada pertanyaan which device or. Jadi di sini tuh perangkat mana gitu yang berada di jalur PCA ke server web. Kita gunakan tabel untuk menentukan nama-nama device-nya itu. Jadi yang di sini tuh ada R1, R2, dan juga iNet atau internet ini yang hubungan ke web server ini. Gitu untuk yang step pertama. Kita lakukan juga di step kedua. Step kedua ini cuma bedanya kita disuruh dari PC yang B. Oke, di sini kita paste lagi. Kita cepetin aja pakai fast forward mungkin ya. Oke, ini udah. Jadi ini kalau yang punya ini berarti ini miliknya 192.168. Sebentar, saya cek dulu. 192.168 ya milik R3, terus 10112 milik R2, terus ada ini 10.102. Oh ya, berarti untuk yang kedua ini device-device-nya itu adalah R2, R3, dan juga internet. Itu untuk yang step kedua. Kemudian untuk yang step ketiga ini kan apa ini? Observe. Oh, berarti kita disuruh untuk mengamati perilaku jaringan itu saat unavailable, saat tidak tersedia gitu. Jadi di sini yang pertama kita disuruh untuk eh, delete tool, ini ya berarti ya. Kita gunakan ini, kita delete link between R3 dan S3 berarti ini. Oke, kita push dulu. Oh, mohon maaf salah. Bukan harusnya ini sih delete tool. Oke, kita hapus. Nah, udah dihapus, kita balik lagi ke sini dulu. Open document from PCB. Kita coba lagi PCB-nya. Di sini tuh harusnya request timeout ya, kalau tidak salah. Oke, request timeout. Oke, jadi tidak berhasil. Jadi kita perlu untuk eh, kita klik the connection ini, koneksi. Terus kita yang copper strike through. Dari S3 kita pilih yang gigabit 02, terus gigabit 00. Oke, jadi ini untuk sudah selesai. Terus kita coba untuk untuk
Coba lagi ini ya. Ini belum selesai. Oke, Oke, kita coba lagi. Ini harusnya sudah berhasil. Oke, udah komplit. Oke, berarti udah bisa. Itu untuk yang step ketiga ini. Kemudian kita ke part 2. Nah, pada part 2 ini kita disuruh untuk konfigurasi HSRP. HSRP router gitu. Oke. Dan juga standby router. Oke. Jadi kita ikutin perintah yang ada di sini. Kita ke router satu. Oke, di sini kita interface G0/1. Setelah itu kita disuruh untuk standby version 2. Ini untuk versi ya, untuk versi versi the version berarti versi terbaru gitu. Oke. Selanjutnya kita yang C itu untuk konfigurasi alamat IP default di host. Oh ini untuk oke. Jadi kita standby satu IP-nya 192.168.1.254. Oke, berhasil. Lalu di sini kita setting untuk priority ini. Priority di mana kan untuk nilai defaultnya. Nah, nilai defaultnya itu kan dia itu 100. Lalu kita perlu nilai yang lebih tinggi untuk menentukan router mana gitu yang merupakan router aktifnya. Oke, di sini kita standby satu priority 150. Sudah selesai, lalu kita standby satu, kita prem. Di mana yang ini tuh jika diinginkan agar router aktif melanjutkan peran di Camouflage. Oh, pada yang bagian ini kita itu nanti tuh yang router aktifnya itu dia mengambil alih peran gateway gitu saat untuk ketika dioperasikan lagi gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk yang pertanyaan yang ini, what will the HSRP of R3B when is it atau HSRP grup 1 ini, dia itu kayak apa sih prioritas HSRP dari R3 ketika ditambahkan ke HSRP yang grup 1 itu. Jadi untuk prioritasnya itu nilai default. Nilai defaultnya berapa? Ya tadi nilai defaultnya adalah 100. Jadi itu untuk yang jawaban yang bagian E. Kemudian kita ke step 2. Step 2 ini konfigur HSP pada R3. Di sini kita konfigurasi yang terhubung ke LAN 2. Kita ulangi langkah 1B, 1C. Oh, oke. Berarti kita ke R3 dulu. Kita interface G0/0. Lalu kita standby version 2 ya. Lalu kita standby juga IP 192.168.1.254. Oke. Setelah udah, di sini eh, kita repeat ini. Oke, berarti ini sudah untuk yang step kedua. Lalu kita ke langkah ketiga atau step 3. Di step 3 kita disuruh untuk show standby. Kita disuruh untuk menampilkan yang standby. Kita yang R1 dulu. Kita exit dulu ke awal. Terus show standby. Ah, ini udah version 2 untuk yang grup 1, terus udah aktif. Oke, terus ini untuk virtual IP address-nya.
Ini untuk aktif virtual MAC address. Ini aktif authorized lokal. Oke. Priority-nya udah 150. Oke, oke. Ini untuk yang R1 atau router 1. Kemudian kita juga perlu untuk show standby pada R3. X show standby. Nah, di sini ini state, oke, state udah standby. Kemudian tapi prevention-nya dia disable. Yang aktif router is oke. Ini yang priority-nya 100. Oke. Jadi perbedaannya yang pada R1 di R1 itu juga prevention-nya itu kan enable diaktifin. Kalau yang sini tuh dia tidak, yang di prevention-nya pada R3 ini enggak. Oke, jadi kurang lebih seperti itu perbedaan dari R1 dan R3. Terus di sini ada pertanyaan. Using menggunakan output sound, menggunakan output yang mana yang merupakan router aktif. Untuk yang router aktifnya berarti udah jelas kalau R1 itu router aktif. Selanjutnya untuk apa alamat MAC address virtual IP. Nah, untuk yang virtual IP tadi dia kan F001 ini. Yang 0000 0C9F F001 ini untuk alamat MAC untuk alamat IP virtual. Kemudian untuk yang standby router. Ya, untuk yang standby router itu eh sebentar, nah 192.168.1.3 ini. Dan berarti yang di what is the IP address and priority? Yang priority. Kalau yang priority-nya berarti yang ini, priority 100 nih. Defaultnya 100 itu untuk prioritasnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Untuk yang step ini, lalu kita yang B. Yang B ini show standby brief. Oke, di sini kita show standby brief. Oke, di sini udah aktif lokal standby-nya ini. Di sini virtual IP-nya. Kita juga lakukan pada router 3. Show standby. Oke, udah. Lalu di sini ada pertanyaan. Berarti alamat mana yang harus digunakan gitu? Alamat yang harus digunakan ya berarti yang tadi 192.168.1.254 ini yang perlu digunakan. Jadi di sini kita gunakan pada switch. Kita gunakan pada switch IP default gateway 92.168.254. Oke, ini kita gunakan juga. Kita langsung copy aja. Kita gunakan juga pada switch 3. Oke, kita gunakan juga. Oke. Jadi ini udah kita gunakan, kita tinggal setting aja yang di PC. Pada PC kita tinggal setting IP configuration, terus yang ini. Nah, ini kita ubah jadi 254. Oke. Nah, lalu pada PC B juga. Pada IP configuration, nah kita ubah juga 254. Oke. Untuk completion-nya udah 100%. Namun kalau nggak salah, nah di sini masih ada pertanyaan-pertanyaan gitu. Kita disuruh amati SRP operation. Oke, langkah pertama kita disuruh jadikan router aktif jadi tidak tersedia. Kita buka command prompt PCB, lalu kita enter traceset ini. Kita copy komennya pada PCB. Paste. Nah, di sini ada email read wrong.
Hmm, ada pertanyaan ke berbeda, jalur berbeda dan yang digunakan sebelum. Oh, oke oke. Jadi pada untuk yang bagian langkah kedua ini, oh karena kita habis komen ini, oh untuk langkah pertama dulu, untuk langkah pertama ini kan kita jalur yang berbeda dengan jalur yang digunakan sebelum HSRP. Oke, jadi kita ya jawabannya adalah kita gunakan jalur sekarang itu melewati R1, bukan R3. Nah, seperti itu. Kita coba untuk ngeping ping dari PCA ke PCB juga. Oke. Kita coba untuk PCA ke PCB. Kita coba ping. Untuk pingnya 92.168.1254. Oke, untuk pingnya juga berhasil. Kita ping dari default gateway yang udah kita gunakan tadi. Sebentar, saya cek dulu yang di atas. Oh, ini 101. Oh, mohon maaf, salah ya. Kita coba lagi. Kita ping dari PCB ke PCA gitu ya. PCA itu 1101. Oke, oke bisa untuk yang PCB. Selanjutnya, apalagi untuk yang step kedua, untuk yang langkah kedua, langkah kedua ini kan kita disuruh untuk putuskan tautan ke R1. Segera oh ini bagaimana jejak ini berbeda dari jejak sebelumnya. Oh, itu awalnya kan dia itu awalnya itu karena pelacakannya yang keliru. Jadi selanjutnya itu dia itu melewati R3, dia melewati R2, terus ke R2, terus ke internet. Nah, jadi R3 ini dia itu digunakan kayak gateway pertama dalam pencarian menggunakan internet itu. Jadi bukan menggunakan R1 ketika kita dari PCB ini. Kurang lebih seperti itu untuk yang langkah kedua. Terus yang terakhir, untuk yang langkah ketiga ini kan kita disuruh untuk kan, hmm, saya ke, oh, ini kita putus dulu aja lah. Kita putuskan depan. Kita putuskan yang R1 dan S1 ini. Jadi dia karena ini udah diputuskan, jadi dimulai dari R3, R3 ke R2 untuk mesin pencariannya pada web server itu. Nah, selanjutnya kita pulihkan lagi, sambungkan lagi gigabit ini. Oke, udah kita sambungkan lagi untuk reconnect R1 dan R2. Nah, lalu kita eh, jalan jalankan pelacakan dari PCB ke web server. Terus pertanyaannya adalah, Anda mungkin perlu mengulangi trace to see full path. Jadi jalur apa yang digunakan untuk mencapai web server. Nah, karena awalnya pelacakannya gagal gitu, dia akhirnya tuh menggunakan R1 sebagai gateway lagi. Karena ini kan barusan udah dihubungkan, jadi bisa. Terus ada pertanyaan lagi, jika jika perintah-perintah tidak dikonfigurasikan untuk grup SRP group pada R1 ini, apakah hasilnya akan sama? Kalau menurut saya ini tidak, karena R1 itu nggak akan jadi gateway lagi.
ketika udah agak di apa ya, untuk yang premnya udah gak diaktifkan, jadi dia akan jalurnya itu akan melalui R3. Jadi bisa kayak gitu. Intinya jika ini tuh eh, pada R1 pada R1 dia nggak akan menjadi gitu lagi, melainkan pada R3. Jadi kurang lebih seperti itu untuk yang tugas ke-6. Ini agak rumit ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.